الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim ala rasulil karim. Ini kemarin sudah kita bahas bahwa antara rukhsah yang namanya qasar dan jamak ini adalah rukhsah yang berdiri sendiri, tidak harus berkaitan satu sama lain. Ini sebagai muqaddimah. Di mana keringanan maqasar salat ini sudah ada sejak tahun kedua Hijriah, sedangkan jamak salat itu baru disyariatkan tahun ke-9 Hijriah. Maka di dalam perjalanan ini kita maqasar saja tanpa jamak juga boleh, menjamak saja tanpa diqasar juga boleh, atau dua-duanya dikerjakan, juga dijamak juga diqasar, ini juga diperbolehkan. Jadi ini satu poin yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wasrul jam'i baina salatain. Yajuzu jam'u baina adh-dhuhri wal 'asri taqdiman wa ta'khiran. Wa baina al-maghribi wal 'isha'i kadzalik. Fi safari tawili wa kadha qasiri fi qawli. Jadi termasuk di antara perbedaan jamak dengan qasar. Qasar itu disepakati ulama pada Syafi'i bahwa qasar itu hanya diperbolehkan di dalam perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan 16 farsah. Jadi 4 burud atau 16 farsah atau 48 mil. Kemudian ini untuk jamak ini ada ikhtilaf. Pendapat yang utama, jamak itu hanya disyariatkan di dalam safar yang jauh sebagaimana qasar. Tetapi pendapat yang kedua, fi qaulin, ini satu pendapat, jamak ini keringanan yang seperti sholat sunnah diperbolehkannya sholat sunnah di atas kendaraan, yaitu di mana diperbolehkan di dalam safar yang pendek. Jadi mamanya kita mau ke Madiun, maka di Madiun itu dijamak. Nah ini ada satu pendapat yang membolehkan fi qaulin. Cuma di sini ditambahkan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, fi qaulin di sini fi qaulin qadimin. Jadi ini adalah qaul qadim. Sehingga qaul qadim ini tidak bisa dipakai ini pendapat selama tidak ada dukungan dari ashab. Jadi pendapat qadim, pendapat Imam Syafi'i qaul qadim ini tidak bisa dipakai, tidak bisa diamalkan baik di dalam fatwa atau dalam amal pribadi selama tidak ada dukungan dari ashab Syafi'i radhiyallahu anhu. Diperbolehkan menjamak salat antara zuhur dan asar baik dengan jamak taqdim atau jamak takhir. Dan antara maghrib dan isya sama, boleh jamak taqdim, boleh jamak takhir. Jadi di situ dua-duanya boleh. Ini bisa dibaca, dalilnya bisa dibaca di dalam diantaranya Sahih Muslim
yang menjelaskan mengenai perjalanan baginda Nabi SAW di perang Tabuk, di mana soreh jamak di sini adalah jamak hakiki, bukan jamak suri yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi apa yang dimaksud jamak hakiki? Memang baginda Nabi SAW itu soreh sebagaimana digambarkan oleh para rawi-rawi dari kalangan sahabat, bahwa beliau menggabungkan sholat duhur dengan asar, terkadang di waktu duhur. Beliau menggabungkan duhur dan asar, terkadang di waktu asar. Namanya jamak akhir. Begitu pula sholat maghrib dan isya. Dan ini diperkuat oleh haji wada yang dikerjakan baginda Nabi SAW, di mana beliau menjamak duhur asar di awal waktu duhur. Kemudian beliau menjamak maghrib isya di waktu isya di Musdalifah. Maka ini mendukung riwayat-riwayat yang lain bahwasanya baginda Nabi SAW itu menjamak sholat itu betul-betul jam'an hakikian. Dan ini kata Imam Haramain, itu nas yang tidak bisa dibantahkan lagi. Cuma Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jamak yang dikerjakan baginda Nabi SAW itu adalah jamak suri. Maksudnya ketika beliau ini menjamak duhur dan asar, ini mengakhirkan waktu duhur dan mengawalkan waktu asar di awal waktu. Nah itu satu perkara yang sebetulnya sangat-sangat sulit begitu. Jadi sangat sulit. Tetapi karena ini ya tetap khilafiyah gitu, tetap khilafiyah. Apa itu? Maka ini kalau orang-orang safar ke India, Pakistan. Jadi kalau naik bis, saya pernah naik bis itu di Bangladesh itu. Jadi karena di sana tidak ada syariat jamak, maka ketika naik bis di hari Jumat perjalanan dari Taskil ke Dhaka, ke Kakrel itu, maka waktu sholat Jumat ya bisnya turun. Kita ditunggu sholat Jumat sampai selesai. Kemudian ketika sholat asar kita diturunkan lagi, disuruh sholat asar. Jadi karena memang penumpang di situ ya ada di antara kita ya banyak dari kalangan orang-orang tempatan yang bermadzhab Hanafi, memang tidak boleh menjamak sholat. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya al-khuruju minal khilaf mustahab. Jadi kalau kita ini dalam perjalanan kalau memang ini kondisi sudah sampai di satu tempat, jadi kalau memang kita di perjalanan menuntut kita jamak, ya kita jamak. Karena kalau nggak jamak nanti justru ada sholat-sholat yang nggak bisa dikerjakan di waktunya. Ini faktanya semacam itu. Jadi kalau memang ini dalam perjalanan ini kita urgent banget untuk menjamak sholat, entah naik pesawat, naik bus, naik apa, nah ini kita jamak. Karena memang urgent banget gitu. Nah ketika sudah sampai di satu tempat yang kita tuju, entah itu di Medan Istimewa atau kita ini silaturahim, sudah sampai dan kita tinggal di situ, maksudnya itu tanpa kita jamak tidak ada masyaqqah, ya nggak usah jamak. Karena jamak ini perkara yang diperselisihkan. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan, sedangkan kaidah yang diajarkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-khuruju minal khilafi mustahab. Jadi keluar dari khilaf itu mustahab. Jadi kalau kita sudah sampai satu tempat, nggak usah jamak kecuali darurat gitu, kecuali mepet banget atau memang urgent banget. Nah, kita ini sebaiknya tidak jamak karena khurujan minal khilaf. Adapun qasar sebaliknya, ini Imam Hanafi mewajibkan ketika perjalanan sudah ada 121 km. Maka kalau kita ini jamaah sendiri, sholat sendiri, ya ini jangan ditinggalkan qasar 2 rakaat gitu. Duhur, asar, isya 2 rakaat. Karena menurut mazhab Hanafi itu wajib. Beda dengan kita sebagai makmum. Nah, kalau kita sebagai makmum, ya sudah kita bermakmum orang tempatan, itmam. Tapi kalau kita sholat sendiri, punya jamaah sendiri, atau jadi imam yang sekiranya itu jamaahnya itu paham bahwa kita ini memang anjurannya qasar,
ya nggak ada masalah. Siapa orang-orang tertentu. Tapi kalau di jamaah umum bisa menimbulkan kacau atau apa, orang-orang tidak paham, ya nggak usah dikerjakan. Wa kadzal qasiri bi qalin iqadimin. Baiklah sahiran. Dan ini anjurannya, bagaimana tata cara jamaah yang dianjurkan. Baiklah sahiran waqtal ula, pada akhiru afdalu. Kalau dia dalam perjalanan di waktu sholat yang pertama, maka menjamak takhir, jadi mengakhirkan sholat ula, itu lebih utama. Wailah kalau sebaliknya, dia berjalan di waktu yang kedua, maka mendahulukan di waktu yang pertama, menjamak takdim itu lebih utama. Kemudian syarat-syarat jamak takdim dan jamak takhir. Jadi makanya kalau kita ini bawa rombongan khususnya, entah sendiri atau membawa rombongan secara khusus, maka ini sebelum perjalanan harus ada bayan hidayat, kita nanti sholatnya di mana dan bagaimana. Jadi di jamaah takdim atau di jamaah takhir atau bagaimana. Kemudian kalau beli tiket, sering tiket ini kita subuh di atas pesawat, maka cari tiket yang kira-kira berangkatnya itu sudah subuh. Nah, seperti itu, kecuali memang sulit dihindari. Nah, nanti setelah subuh di atas pesawat ya diulangi sholat. Salah satu syaratnya jamaah takdim ada 3. Al-bada'atu bil ula. Yang pertama adalah memulai dengan sholat yang pertama yang diistilahkan dengan tartib. Kalau shollahuma, kalau dia ada sholat keduanya, babana fasaduha fasadatis tsaniyah. Jadi kalau dia sudah sholat duhur dengan asar umpamanya di jamaah takdim, ternyata babana fasadul ula, ternyata sholat duhurnya batal, maka otomatis sholat yang kedua juga ikut batal. Kenapa? Karena sholat yang kedua itu tabi'atan mengikuti sholat yang pertama, kan gitu kan? Alasan yang kedua, karena sholat yang kedua itu disyaratkan selepas dikerjakannya sholat yang pertama. Jadi kalau sholat yang pertama itu batal, butlan, maka seolah-olah dia ini belum sholat duhur. Kalau dia ini sholat jamaah maghrib dengan isya, ternyata maghrib batal, seolah-olah dia ini belum sholat maghrib, maka otomatis sholat isya yang dikerjakan ini ikut batal. Wa niyatul jam'i. Kemudian syarat yang kedua adalah niat jama'. Wa mahaluha awalul ula wa tajuzu bi asna'iha bil adari. Jadi kapan ini niat jamak takdim? Jadi niat jamak waktunya kapan? Di awal sholat yang pertama, tapi boleh juga di pertengahan, bahkan bersamaan dengan salam pun boleh. Ini niat jamak. Jadi diperhatikan, ini niat jamak takdim dengan jamak takhir itu waktunya berbeda. Jadi di dalam jamak takdim ini disyaratkan dimulai harus tertib. Yang kedua niat jamak, niatnya kapan? Di tengah-tengah sholat yang pertama. Kalau dia niatkan bersama dengan takbiratul ihram, sepakat madzhab Syafi'i sah. Kalau diniatkan di tengah-tengah sholat yang pertama, maka ini ada ikhtilaf di dalam pendapat Imam Syafi'i sendiri. Al-adhar sah, wathani tidak boleh. Nah, syarat yang ketiga, muwalah. Nah, muwalah itu apa? Bi allayatula bainahuma faslun. Jadi antara sholat yang pertama dan kedua tidak ada pemisah yang lama. Baitola walau biudrin wajabat akhiru tanya ila waqtiha. Kalau pemisahnya itu lama, walaupun ada alasan udzur, maka wajib mengakhirkan sholat kedua di waktunya sendiri-sendiri, di waktunya sendiri. Jadi wajib diulangi gitu. Tidak boleh tulul fasal lah.
tulul fasl itu kira-kira berapa menit? Ya uruf gitu loh, uruf. Jadi masalah mualah ini maksudnya antara sholat yang pertama dan kedua tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Dengan pisah yang lama. Kemudian walaya dulu faslun yasirun. Kalau cuma sebentar pemisahnya nggak apa-apa. Karena ada riwayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjamak sholat di Masjid Namirah duhur dengan asar, maka berpisah antara sholat kedua dan pertama dengan iqamah. Wa yuramu bil uruf. Jadi lamanya pemisah dikembalikan kepada huruf. Ya, kalau hurufnya dianggap lama, ya berarti lama. Kalau sebentar, ya sebentar. Termasuk memisah dengan iqamah, memisah dengan tayamum, memisah dengan wudhu. Ini termasuk dihitung sebentar. Di sebagian kitab, ya kira-kira sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat 2 rakaat. Yang muqtadilah. Walil mutayammimi al-jamu ala sahih. Orang yang sholatnya dengan tayamum, maka boleh menjama' ala sahih. Kemudian wala yaduru takhallu talabin khabibin. Tidak apa-apa, dipisah dengan mencari air yang waktunya sebentar. Walau jama'a suma'ani tarkarubin minal ula. Kalau dia sudah menjamah kedua sholat, kemudian dia meyakini meninggalkan satu rukun minal ula dari sholat yang pertama, batalata. Maka keduanya batal. Wa yu'iduhuma jami'an. Dan dia boleh mengulangi keduanya dengan dijamah, dengan menjamahnya. Jami'an lahuma. Maksudnya, tadi dikatakan bahwa di antara syarat jamaah itu tartib dan mualah gitu. Tartib, terutama tartib. Dan tadi juga dibahas bahwasanya kalau ternyata sholat yang pertama batal, otomatis yang kedua batal. Maka di sini kalau orang itu menjamak sholat kemudian meyakini ada satu rukun yang ditinggalkan atau syarat yang ditinggalkan dalam rakaat sholat yang pertama, maka yang batal kedua-duanya. Yang pertama yang batal, dengan batalnya sholat yang pertama, yang kedua ikut batal. Ini khusus aturan jamak takdim. Dan ketika batal keduanya, dia boleh mengulangi lagi keduanya dengan dijamak takdim. Ini kalau batal yang sholat pertama. Al-minat taniyati atau meninggalkan rukun dari sholat kedua. Maka ditafsir fa'ilam yatul tadaraka wailah fabatilatun wala jam'ah titik. Jadi kalau ternyata yang batal adalah sholat kedua, maka ditafsir. Kalau antara ingatnya, maksudnya antara ingatnya itu dengan sholatnya itu nggak lama, tadaraka, maka langsung dia bisa memulai lagi sholat kedua. Nggak lama lah antara ingat dengan sholatnya itu. Dawailah kalau sudah itu lama, maka sholat kedua batal. Kalau batal wala jam'ah, tidak boleh dijamak, tapi wajib diakhirkan di waktunya sendiri. Walau jahila a'adahuma liwaqtaihima. Kalau dia tidak tahu, maksudnya tidak tahu itu maksudnya apa? Tadi dikatakan alima tarkarubnin. Jadi tadi dikatakan dia meyakini ada rukun yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan dari sholat yang pertama, keduanya batal dan dia boleh mengulangi keduanya di jamak. Kalau ternyata yang ditinggalkan adalah sholat kedua, rukun dari sholat kedua, maka ditafsir antara tulul fasl dan kisorul fasl. Kemudian sekarang surah yang ketiga, lau jahila. Dia tidak mengetahui rukun yang ditinggalkan itu rakaat pertama, sholat dari sholat yang pertama atau rukun dari sholat yang kedua. A'adahuma, maka dia wajib mengulangi keduanya liwaqtaihima, di waktunya masing-masing. Maksudnya tidak boleh dijamak. Karena apa? Karena ada keraguan. Ada kemungkinan dari yang pertama, ada kemungkinan dari yang kedua,
Jadi kalau kemungkinan yang pertama boleh dijamak, kemungkinan yang kedua tidak boleh dijamak. Sedangkan al-khas la tunadu bisyak. Jadi keringanan dalam agama itu tidak bisa digantungkan dengan keraguan. Jadi kalau dia ini ragu-ragu, ini dari sholat yang pertama atau kedua, maka dia ini akhirnya ragu-ragu di dalam dibolehkannya jamak atau tidak. Maka wajib diulangi keduanya, tetapi di waktunya masing-masing. Zuhur ya di waktu zuhur, asar ya di waktu asar. Walau akhirul ula besite, ini sampai di sini selesai pembahasan jamak takdim. Wa idza akhirul ula lam yajib at-tartib wal muwalah wa niyatul jami' ala sahih. Perhatikan. Jadi tiga-tiganya itu nggak wajib. Tartib nggak wajib, muwalah nggak wajib, niat jamak maksudnya niat jamak di tengah-tengah sholat atau di awal sholat semuanya nggak wajib. Dan terus cukup wajibu kalau takhir biniyatil jam'i dengan niat jamak wa illa fayaksi wa takunu qadaan. Jadi niat jamak itu nggak wajib, yang dimaksud niat jamak di dalam sholat yang pertama. Jadi di sini sarannya cuma satu, yaitu kalau takhir biniyatil jam'i fi waktil ula. Jadi dia harus niat jamak di waktu yang pertama sebelum habisnya waktu yang pertama yang cukup untuk bisa mengerjakan sholat. Jadi kira-kira waktu itu masih cukup 5 menit dan cukup untuk sholat, minimal dia harus niat jamak. Jadi qabla khuruji waqtil ula bi zamanin la tuti'ati kana ada. Jadi dia harus niat jamak takhir di waktu yang pertama, minimal waktu itu masih cukup untuk mengerjakan sholat yang pertama sebagai di dalam waktunya, yaitu ada. Di dalam waktunya itu ya minimal kan 10 rakaat. Allah, ini kalau dipahami kanat adaan seperti itu. Tetapi di kitab yang lain istilah Tuhan ini yang di waktu ula dari yang qamin wa qiyamah yasarwa atsara. Fa idza qawata bi'isu la yasar asu wa sarat wudu'an wa huwa mubayyinun. Qala sarah inna Allah tidak ada irada al-adal hakiki. Jadi biayuna dicari salah qabla khuruji waqtida iklam bi'idya fi raqatin minha fil waqti wal baqi ba'dahu. Pada setiap keadaan kita lihat ya kita bahaya lima ba'dal waqt. Jadi di sini beda dengan di dalam bab sholat jamaah. Jadi di sini disyaratkan apa itu syaratnya jamak takhir, dia niat mengakhirkan sholat yang pertama di waktu yang kedua, di niatnya di waktu sholat yang pertama, di waktu yang pertama, bukan di tengah-tengah sholat, tapi di waktu sholat yang pertama. Minimal dia niat itu sisa waktu masih cukup untuk mengerjakan sholat di dalam waktunya secara sempurna. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengerjakan sholat secara sempurna, maksudnya 4 rakaat atau seluruh sholat itu di dalam waktunya. Bukan seperti yang dipahami dalam sholat jamaah, man adroka rakaatan faqad adroka sholat. Barang siapa salah satu rakaat di dalam waktu, maka dia mendapatkan sholat sebagai ada. Bukan itu yang dimaksud. Jadi di sini minimal itu waktu itu masih sisa 4 menit atau 5 menit, begitu itu masih cukup untuk mengerjakan sholat secara sempurna. Maka kalau dia ada jamak takhir itu sudah cukup. Wa illa kalau dia tidak niat di waktu tersebut, di waktu yang pertama sampai waktunya habis atau ternyata waktunya nggak cukup untuk sholat secara sempurna, fayaksi wa takunu qadaan, maka dia berdosa
dan sholatnya menjadi qadha. Nah, inilah bedanya orang niat dengan tidak niat gitu. Jadi kalau ada orang itu mengakhirkan zuhur di waktu asar tanpa ada niat jamak takhir, maka perbuatan dia itu dianggap dosa, sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya. Dia berdosa dan sholat yang dikerjakan di waktu asar itu menjadi qadha, pahalanya tinggal separuh gitu. Tetapi kalau dia ini niat jamak sebelum habisnya waktu zuhur, sebelum itu waktu ini masih cukup untuk mengerjakan, sekira waktu masih cukup mengerjakan sholat, dia sudah niat, maka tindakan dia sholat dulu di waktu asar itu dianggap mengikuti aturan syariat, dihukumi jamak, sehingga dia tidak berdosa, nggak berdosa. Bahkan seandainya dia meninggal dunia sebelum menjamak sholat, dia juga tidak dihukumi berdosa. Jadi ini ketika orang itu niat jamak, maka waktu zuhur itu dari panjang sampai akhirnya habisnya waktu asar gitu. Jadi ketika orang itu niat jamak di jamak akhir gitu, maka sholat zuhur itu jadi panjang sampai ikut mengikuti berakhirnya waktu asar. Sehingga umpamanya dia ini mengerjakan di pertengahan waktu asar atau di akhir waktu asar, yang penting masih cukup, ini tidak berdosa. Dan seandainya meninggal dunia belum sholat, ini juga tidak berdosa. Karena waktu yang ada itu masih cukup untuk sholat, dan kewajiban sholat itu kewajiban yang muwasah, yang waktunya itu dilonggarkan. Nah, seperti itu. Maka ini pentingnya orang belajar sama-sama sholat zuhur dan asar di waktu asar. Bagi orang yang tahu caranya, itu dianggap sesuai syariat, yaitu ketika di jamak takhir. Tapi bagi orang yang tidak tahu aturannya, akhirnya jadi qadha, berdosa. Terus kemudian ada satu syarat yang di situ mungkin sudah disebut secara di sini disebut, yaitu baqa'us safar. Jadi dalam jamak taqdim, baqa'us safar ini harus sampai selesai sholat. Tapi nanti dalam jamak akhir itu ada berbeda yang kemudian dibahas oleh Imam Nawawi dalam pernyataan berikut ini. Walau jamak taqdiman wa shara baina sholataini muqiman batala jam'u. Jadi syarat tadi kan ada 3, tertib, niat jamak di tengah-tengah sholat yang pertama, kemudian muwalah, dan ini masih ada satu syarat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Matati Awaliyah, di kitab-kitab mutakhirin, yaitu baqa'ul jam'i, baqa'us safar, baqa'us safar. Makanya kalau dia ini jamak takdim kemudian di antara 2 sholat ternyata dia iqamah sampai ke tempat tujuan, batalal jam'u, maka batalah jamaknya. Ketika jamak batal artinya apa? Artinya sholat yang kedua wajib dikerjakan di waktunya sendiri. Kemudian wabisaniyati wabadaha, kalau dia ini iqamah di tengah-tengah sholat kedua atau selepasnya la yaqtulu muqarabatal aw jamak fil asli. Jadi kesimpulannya, satu tambahan syarat di dalam jamak takdim yaitu baqa'us safar ila taharrumi bitsaniyah. Jadi baqa'us safar sampai dia takbiratul ihram dengan sholat kedua, tidak harus sampai selesai sholat kedua. Maka dari itu, kalau dia ini iqamah, jadi naik kapalnya sampai tujuan dan dia pengen tinggal di situ sampai 1 bulan makanya, atau memang tinggal di situ, maka kalau ini sampainya kapal ke tempat tujuan di tengah-tengah atau selepas takbiratul ihram sholat kedua atau selepasnya, maka jamaknya tidak batal.
atau takhiran, atau dia ini jamaah jam'an takhiran, faqama ba'da faragihima, kalau selesainya atau iqamahnya selepas selesai keduanya lam yu'athir, wa qablahu yaj'alul ula qada'an, yaj'alul ula qada'an. Jadi kalau jamak akhir selain niat jamak di tengah-tengah waktu yang pertama ditambah satu syarat, baqa'us safar ilal faradhi minas sholatain. Jadi baqa'us safar sampai selesai kedua sholat, maka lam yu'athir, nggak berpengaruh. Wa qablahu qabla al-farad, kalau ini sebelum selesai kedua sholat ternyata dia iqamah, maka yaj'alul ula qada'an, iqamah dia menjadikan sholat yang pertama menjadi qada. PSDT. Ini pembahasan mengenai apa itu jamak takhir. Sekarang jamak bil mator. Jadi begini ya. Ini ceritanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahkan juga diriwayatkan oleh kitab-kitab yang lain, bahwasanya sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah ad-dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Kemudian Imam Muslim menambahkan min ghairi khaufin wala safarin. Bahkan riwayat yang lain Imam Muslim yang lain min ghairi khaufin wala matarin. Jadi begitu itu. Pernah ini sekali kejadian ini sekali. Baginda Nabi SAW menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah dalam kondisi aman, bukan kondisi perang. Kondisi di Madinah bukan kondisi safar. Satu riwayat wala matorin, kondisi cerah tidak hujan. Cuma riwayat matorin ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya beliau mengartikan, maksudnya memahami hadis ini, beliau mengartikan hadis ini karena hujan. Maka itulah di dalam kitab-kitab Madzhab Syafi'i, di antara asbab yang membolehkan orang menjamak sholat adalah hujan, dan ini hanya khusus jamak takdim. Dan nanti aturan-aturannya nanti akan disampaikan di minhaj. Cuma sebagian ulama, tapi ini jelas ini di luar apa itu 4 mazhab. Jadi kalau orang menjamak sholat di kampungnya bukan karena perang, bukan karena apa-apa, wis pokoknya karena suatu hajat. Dan di sini rawinya ada satu riwayat, rawinya yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, kenapa? Apa hikmahnya atau kenapa baginda Nabi SAW menjamak di Madinah? Maka beliau menjawab, Allah yuharrija ala ummatihi. Beliau tidak menginginkan untuk menyulitkan umatnya. Maka ini Ibnul Mundhir juga sebagian ulama yang lain memahami hadis ini bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu yang penting bukan satu kegiatan yang berulang-ulang, tapi ini ya sesekali lah. Sesekali, seumpama karena orang tuh terpepet sesekali dia ini menjamak sholat karena hajat yang sangat, ini diperbolehkan oleh itu tadi Ibnul Mundhir. Tapi itu tadi pendapat yang membolehkan jamak sholat karena satu hajat yang sifatnya itu insidentil, bukan hajat yang berketerusan, itu di luar 4 mazhab. Jadi di situ. Akhirnya yang difatwakan sebagai ustadz apa itu walimahan, akhirnya sholatnya dijamak ya pakai ini. Kan walimahan biasanya ya seumur sekali, kalaupun diulangi ya 2 kali. Maka sebetulnya kalau kita bicara pendapat tersebut itu ya boleh-boleh aja, tetapi karena itu di luar 4 mazhab,
dan sebetulnya bukan suatu kebutuhan yang urgent, Romo Kiai rahimahullah tidak merekomendasikan itu pendapat dan tidak membolehkan disampaikan. Ya sudah, kasih solusi. Jadi kalau orang itu mau bikin acara walimahan, ya cari acara yang sekira itu kita tidak perlu menjamak sholat lah. Jadi mamanya itu selepas asar sudah mulai wake up. Nanti sholat maghrib kan belum batal, sudah. Nanti acaranya dibuat pada Isya. Acara dibuat pada Isya sampai malam, insya Allah jam 12, jam 1 sudah selesai. Jadi caranya begitu. Jangan kita ini mengotak-atik masalah sholat dipaksakan mengikuti mau kita, acara kita bukan. Tapi bagaimana acara kita itu disesuaikan dengan waktu-waktu sholat. Itu masih bisa. Pada subuh udah sholat, wudhu, sholat, udah make up, nanti acara jam 8. Nah, insya Allah itu udah selesai. Jadi nggak perlu gitu loh, nggak perlu itu kita menjamak sholat itu. Jadi atur itu acara sesuai dengan jadwal sholat. Jangan kita ini menyesuaikan sholat dengan acara kita. Jadi hadis tersebut dipahami oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaitu bil matar, karena hujan. Jadi memang di Saudi itu, di Arab itu kalau hujan itu masya Allah banget. Tidak ada payung, tidak sedia payung, tidak ada selokan, sehingga jalan itu mesti banjir. Apalagi kalau daerahnya miring, kayak di Syed Amir di Mekah itu mesti banjir. Sehingga hujan itu betul-betul masyakoh gitu. Nah, sebagian ulama memahami ini karena sakit. Nah, karena sakit. Sehingga sebagian membolehkan menjamak sholat alasannya karena sakit. Ini di dalam memahami hadis tersebut. Nah, Imam Tirmidzi sendiri mengatakan tidak ada hadis sahih yang disepakati ulama untuk tidak memakainya selain hadis ini. Jadi hadis ini oleh Imam Tirmidzi dipahami oleh para ulama, hadis itu nggak dipakai. Wa yajuzu jamu bil matari taqdiman. Boleh menjamak sholat sebab hujan khusus jamak takdim. Wal jadidu makruh takhiran. Menurut jadi tidak boleh menjamak dengan takhir. Wa syartu taqdimi wujudu awwalahuma. Syaratnya jamak takdim adalah wujudnya motor di awal dari kedua sholat. Wal asal istiratu 'inda salamil ula. Jadi apa itu hujan itu harus sudah ada ketika takbiratul ihram sholat yang pertama, dan juga harus ada ketika salam dari sholat yang pertama. Wujudul matar awalas sholatain wal asah istiraduhu 'inda salamil ula liyatasila fi awalid tsaniyah. Jadi hujan itu harus ada mulai sholat yang pertama sampai selesai salam yang pertama, kemudian memulai sholat yang kedua. Tapi ini khilafnya. Wasal wal bardu kama turin indzaba, salju dan es. Jadi ini kalau salju ya salju. Jadi salju itu ya salju. Kemudian bardu. Bardu itu es. Barot. Seperti hujan. Indzaba kalau keduanya hancur, jadi mencair maksudnya. Wal-nadharu taksisu rasa bil musalli jama'atan. Jadi pendapat Imam Syafi'i dimulkan rasa jama' bil matar ini dikhususkan dengan orang yang sholat berjamaah di masjidin ba'idin, di masjid yang jauh, ya ta'adha bil matar fi tariqihi, yang dia merasa tersakiti, terganggu dengan adanya hujan di perjalanannya. Jadi tidak umum begitu, harus orang itu sholatnya berjamaah. Kedua, tempatnya di masjid atau semisalnya yang jauh dari pintu rumahnya. Kemudian dia merasa terganggu dengan hujan. Tadi hujannya ini ya minimal tuh membasahi baju begitu. Jadi agak deras begitu.
Oke, sebelum lanjut salat Jumat, mungkin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kaitan dengan jamak taqdim, jamak takhir, kemudian jamak bil motor, ada pertanyaan? Silakan, kalau enggak kita lanjut. Enggak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil Jum'ah. Di dalam sholat Jumat ini nanti ada istilah-istilah yang perlu kita kenal. Di antaranya tan'aqidul Jum'ah dan tasihul Jum'ah. Jadi tan'aqidu bihil Jum'ah, tasihu minhul Jum'ah, ini dua istilah yang artinya itu berbeda. Kalau tan'aqidul Jum'ah itu adalah orang-orang man tan'aqidu bihimul Jum'ah, adalah orang-orang yang menjadikan terbentuknya sholat Jumat di antaranya harus mustautin, harus orang-orang yang betul-betul berdomisili di situ, penduduk yang memang penduduk situ, penduduk setempat. Nah kalau tasihu, ini tidak harus mustautin. Tasihu itu bisa mukim, bisa musafir, bisa orang sakit, begitu itu. Bisa anak kecil, bisa wanita. Jadi orang-orang yang tidak menjadikan sahnya Jumat, tetapi kalau dia sholat Jumat, maka sholatnya sah. Saya ulangi, man tasihhu minhul Jum'ah adalah orang-orang yang mungkin tidak menjadikan terbentuknya sholat Jumat. Mungkin wanita, musafir, mukim, begitu. Tetapi kalau dia sholat Jumat, maka sholatnya sah dan tidak perlu sholat zuhur. Nah kemudian ada istilah ketiga, man tajibu alaihi Jumat. Orang yang berkewajiban sholat Jumat. Jadi, saya ulangi, kalau mantan aqidu bihul Jum'ah itu harus laki-laki, balik, akil, merdeka, kemudian mustautin. Itu diantaranya. Nah, kalau mantan sihul bihul Jum'ah, ini selain tadi, jelas tadi, yang disebut tadi, laki-laki, balik, akil, merdeka, mustautin, itu jelas. So, dimasukkan, ditambahkan lagi siapa? Anak kecil, wanita, musafir, mukim, dan anak kecil, wanita, musafir, mukim, kayak santri yang tinggal di Temboro, santri-santri yang tinggal sementara, berapa tahun kemudian niat balik pulang, ini namanya mukim. Nah itu sah Jumatannya, tetapi tidak membentuk, tidak menjadikan asbab terbentuknya sholat Jumat. Gitu. Memang tasihu minhul Jum'ah. Nah, kemudian yang ketiga, man tajibu alil Jum'ah, yaitu orang-orang yang berkewajiban. Nah, siapa yang berkewajiban? Jelas, laki-laki, balik, berakal, kemudian terus apa itu merdeka, dan yang ketiga mukim. Jadi tidak harus mustautin. Jadi tidak harus mustautin, gitu. Jadi kalau mustautin itu seperti jelas mesti mukim. Tapi kalau mukim belum tentu mustautin. Jadi kalau mustautin itu mesti mukim.
Kalau mukim belum tentu mustautin. Orang yang memang tempat tinggalnya di Temboro, ya jelas dia tinggal di Temboro. Nah, kalau sholat Jumatan di Temboro, ya dia ini memang apa itu namanya iqomah di Temboro gitu. Tapi kalau mukim belum tentu mustautin, karena ada orang tuh iqomahnya cuma sementara. Lah orang semacam itu dia wajib Jumatan, tetapi tidak menjadikan terbentuknya sholat Jumat. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak pernah diwajibkan, belum diwajibkan di Mekah. Tetapi sholat Jumat ini disyariatkan di Madinah. Jadi sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, maka di Madinah ini sudah ada sholat Jumat. Yang pertama kali mengadakan Jumatan adalah As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu, di mana diajari oleh seorang ulama yang dikirim baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Jadi pertama kali ini termasuk trik ini perjuangan. Pertama kali orang Madinah ke Mekah itu selepas mendapat apa itu isu-isu dari orang Yahudi akan datangnya nanti akhir zaman, maka mereka datang ke Mekah di musim haji cuma beberapa orang, nggak banyak, nggak sampai 10 orang. Akhirnya masuk Islam. Dan kemudian ke Madinah mendakwakan Islam. Tahun berikutnya semakin banyak. Nah, ketika semakin banyak, disitulah mereka minta seorang ulama yang mengajari agama kepada mereka. Maka 1 tahun sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dikirimlah itu Sayyidina Mus'ab ibnu Umair yang akhirnya meninggal dunia di perang. Dia mengajari mereka termasuk ya kaitan dengan masail, juga fadhail, termasuk yang mendirikan Jumatan bersama As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu. Inama tata'ayyanu ala kulli mukallafin qurridakarin mukimin bila maradin wa nahwihi. Tata'ayyanu, Jumatan menjadi fardu ain atas setiap orang yang balik akil, merdeka, laki-laki dan mukim. Jadi mukim itu iqamah, tinggal di satu tempat, tidak harus mustautin. Ini man tajibu alaihil jum'ah. Kemudian bila maradin wa nahwihi, dia tidak mengalami salah satu udzur daripada macam-macamnya udzur yang membolehkan orang untuk meninggalkan sholat jamaah. Jadi kullu mukallafin hurrin dzakarin mukim ghairu maqdurin fi wahidin min a'dzaril jamaah ataupun jum'ah. Dari antara udzur itu apa saja? Ini sudah dibahas di babnya, makanya wala jum'at ala ma'durin bi murakhisin bi tarkil jama'ati. Tidak wajib Jumatan atas orang yang dia mengalami satu udzur yang membolehkan meninggalkan sholat jamaah. Jadi karena mungkin panas yang sangat, menunggu orang sakit, atau dia sakit diantaranya. Tidak ada yang merawat, atau mungkin tidak punya baju, atau mungkin dia bau keringat, kemudian tidak ada air yang digunakan untuk mandi atau menghilangkan bau tersebut. Di antaranya khawatir kalau ke masjid ketemu orang yang menghutangi, khawatir dituntut sedangkan sekarang tidak ada uang untuk bayar melunasinya. Umpamanya ini di antaranya. Termasuk di antaranya yang ma'dzur tuh orang jaga pintu palang kereta api. Jadi pas gilirannya, ini kalau ditinggalkan, nanti membahayakan orang banyak. Ya kayak tadi ada orang tanya bagaimana itu orang kerja di airport, hari Jumat,
nggak pernah Jumatan. Kalau Jumatan di airport, ya itu tidak memenuhi syarat Jumatan, gimana itu? Maka ini sebetulnya di airport itu apa tuh? Di airport itu adalah khidmat melayani para musafir, kan gitu kan? Nah, musafir itu sendiri tidak wajib Jumatan. Ini musafir, nggak wajib Jumatan. Nah, orang yang bekerja di situ ada dua. Orang-orang yang memang pekerjaannya itu nggak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Jadi ini pekerjaan itu nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa diwakilkan. Maka yang begini ini, pas dia ini jam giliran kerja dia, kan itu bisa di rolling gitu kan, di rolling. Ya berarti dia ini tidak wajib Jumatan, ada udur gitu. Karena kalau ditinggalkan bahaya banget itu. Tetapi kalau pekerjaan itu bisa diwakilkan, contohnya itu restoran, kan dijaga sama perempuan-perempuan itu bisa, kan gitu kan. Kayak jaga di pintu masuk itu juga diwakilkan perempuan bisa, Jumatan dulu. Bisa ditinggalkan, bisa diwakilkan orang lain, maka ini nggak boleh meninggalkan Jumatan. Loh, tapi Pak itu di bandara itu kan juga, di bandara itu ada Jumatan, tetapi itu nggak tahu ada nggak yang mustautin di situ di bandara itu. Jadi ya dalam pertemuan saya Fatah dulu pernah dibahas mengenai Jumatan di sekolahan, Jumatan di penjara. Nah ini ya adalah satu pendapat walaupun mentoai yang membolehkan. Ya sudah di situ aja karena di airport ini nggak tahu ini ada nggak mustautinnya masalahnya. Kalau ada mustautin minimal 4 lah, 4 atau 12 orang itu masih ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan itu kalau qadim, tetapi walaupun kalau qadim itu didukung oleh sebagian ashab gitu. Sehingga mudah diamalkan yaitu Jumatan 12 orang atau 4 orang. Nah, tapi di bandara itu ada apa enggak orangnya mustautin itu? Ya sudah akhirnya ikut pendapat yang lemah lagi, ya sudah apa-apa kan gitu kan. Selama itu masih ada yang membolehkan, ini walaupun dhaif sangat lemah, enggak masalah. Tapi itu tadi, orang-orang yang memang itu tidak urgent banget, pekerjaan bisa ditinggalkan, harus dia tinggalkan. Jadi seperti itu. Wal mukatabi, wal mukatabu, wal mukatabu ini, jadi dibaca doma. Utawi, wal mukatabu wa kataman baru rikun alas dasi. Oh alamadurin, alamadurin mimorohi sebetar kicuma wal mukatabi, dan tidak wajib Jumatan atas budak mukatab. Wa kataman baru rikun, juga tidak wajib atas hamba mubahat, yaitu orang yang sebagian dirinya masih budak, sebagian merdeka. Wa man sa'atuhu sa'at jum'atuhu, barang siapa yang salat dulunya sah, maka dia Jumatan juga sah. Maksudnya orang-orang yang dia ini sebetulnya tidak wajib Jumatan. Jadi orang-orang yang tidak wajib Jumatan, kewajiban dia adalah salat duhur, kayak musafir, kayak wanita, kayak budak. Nah ini, kalau dia ini ikut sholat Jumat, maka Jumatannya sah sehingga tidak perlu mengulangi sholat duhur. Walau ayat sorifah minal jami' ilal maridu wa nahwahu bayatu min surabuhu inna khala al-waktu ila ayazida dororo binti dolihi. Maksudnya, orang-orang yang dia ini sudah datang di masjid, orang-orang yang berkewajiban sholat Jumat, orang-orang yang sudah berkewajiban sholat Jumat, kemudian dia ini sudah datang di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan Jumatan, maka tidak boleh dia meninggalkan masjid kecuali orang sakit. Keliru. Orang-orang yang tidak wajib Jumatan, ketika sudah datang di masjid, boleh dia meninggalkan masjid. Keliru tadi. Orang-orang yang tidak wajib Jumatan, kemudian dia Jumatan, walaupun sudah sampai di masjid, maka lahu ayyan sharifa minal jami', dia boleh
dia boleh meninggalkan masjid tempat sholat Jumat kecuali orang sakit. Kenapa? Orang sakit itu sebetulnya nggak wajib Jumatan. Tetapi ketika sudah terlanjur ke masjid, tidak boleh pergi. Karena apa? Karena dia ini nggak wajib Jumatan, alasannya masyakoh. Masyakoh menghadiri Jumat. Nah kalau dia sudah datang di masjid berarti tidak masyakoh, gitu loh. Maka orang yang aslinya tidak wajib Jumatan, orang sakit ini, tetapi kalau dia sudah sampai ke masjid, tidak boleh meninggalkan masjid. Yahrumu insyirahuhu indah falal waktu, apabila waktu Jumat, waktu duhur sudah masuk. Ila yazida dororun bingidorihi, kecuali kalau dorornya, penyakitnya tambah parah, sakitnya tambah parah, sebab menunggu dia menunggu sholat Jumat, maka di sini nggak apa-apa dia pergi, nggak apa-apa. Jadi bingidori ini, hakinya ini kembali kepada maridun bingidori fi'lan Jumat. Wa tazamu syafan harima wa zaminain wajada markaban walam yashuqqar rukub. Jadi Jumat juga diwajibkan orang tua. Al-harim maksudnya orang tua renta. Wa zamina yang, jadi kalau harim ini sebetulnya sudah pikun. Nah, bukan pikun, kalau pikun kan nggak berakal. Maksudnya orang sudah tua renta atau orang yang istilahnya lumpuh dengan syarat dia mendapatkan kendaraan dan tidak masyakoh, tidak kesulitan untuk mengendarainya. Wal ama yajidu qaidan, dan juga wajib atas orang buta yang mendapatkan pembimbing berangkat Jumat. Wa ahlul qaryati kana fihim jam'un tasyihu bil Jum'ah aw balaghum sautun 'alin fi uduwin min tarabin yalihim li baladil Jum'ah lazimatu wa illa. Jadi ahlul qaryah itu maksudnya apa? Orang yang tinggal di pinggiran kota. Maka bagaimana Jumatan mereka? Jadi bagaimana Jumatan orang-orang yang tinggal di pinggiran kota, di perkampungan kecil-kecil gitu. Ini Jumatannya gimana? Jumatan sendiri apa gabung dengan yang ada di kotanya? Maksudnya begitu. Dia Jumatan sendiri atau gabung di pusat desanya itu, pusat kota itu. Maka jawabannya, ingka nafihim jam'un tasyihu bihimul Jum'ah. Jadi kalau di dalam kampung itu ada sekelompok orang yang sah untuk Jumatan, maksudnya ya dia wajib Jumatan sendiri gitu loh. Yaitu 40 orang laki-laki balik, akil, merdeka, mustautin. Kalau ada itu ya sudah Jumatan sendiri. Atau kalau tidak ada, balaghathum sautun 'alin min hutufi hutuwin min tarfin yadihim li baladil Jum'ah lazimathum wa illam. Jadi yang kedua, di kampungnya itu tidak ada 40 orang min ahlil kamal, tetapi seandainya ada orang yang berdiri di pinggir kampungnya, balaghathum sautun 'alin, sampai kepada mereka suara yang tinggi, diutuin dalam kondisi apa itu tenang, tidak ada angin badai, nggak ada angin ribut, nggak ada hujan, kondisi suasana tenang. Mintar bin yalihim li baladil Jum'ah, dari ujung kampung yang bersandingan dengan mereka ke kota tempat didirikannya Jumat, maka wajib bagi mereka mendatangi baladul Jum'ah. Mamanya begini ya, agamanya ini gambaran kota di zaman dulu, namanya Temboro itu kota, sudah Temboro itu kota. Dan kemudian umpamanya itu ada orang tinggal di Jungke. Nah, Jungke itu namanya, anggap ini kampung kecil. Nah, ini gambaran zaman dulu, Temboro ini kota. Jungke ini, antara Temboro dengan Jungke dipisah dengan sawah yang panjang itu sampai ratusan meter. Kalau di Jungke itu, kampung kecil itu, umpamanya ini, sudah ada 40 orang min alil kamal, ya mereka Jumatan sendiri.
Kalau tidak ada, pertanyaannya, apakah mereka wajib bergabung dengan Temboro? Gitu pertanyaannya. Ditafsir, kalau ada orang berdiri di pinggir Kampung Jungke, kemudian di Temboro ada orang berteriak berdiri di pinggir Gapura Temboro itu, di Pondok Utara itu. Jadi di situ berteriak dalam kondisi tenang, tidak ada hujan, tidak ada angin, kok suaranya didengar oleh orang yang ada di pinggir Kampung Jungke, maka mereka wajib datang ke Temboro Jumatan di Temboro. Nah, kalau tidak mendengar, maka dianggap itu jauh. Maka mereka tidak wajib Jumatan sendiri, karena nggak ada 40 orang, juga tidak wajib mendatangi Temboro, karena suara azan Temboro tidak sampai ke Jungke. Jadi ini suara tidak pakai speaker ya, suara pakai biasa. Seperti itu. Tidak wajib Jumatan sendiri karena jumlahnya nggak cukup. Juga tidak wajib datang ke Temboro karena ada Temboro tidak sampai ke Jungke. Akhirnya apa? Kewajiban dia adalah sholat zuhur. Nanti belajarnya itu. Siapa yang baru masuk? Ini apabila kita ikut pendapat bahwa Jumatan harus 40 orang. Gitu. Kalau kita ikut pendapat Jumatan boleh 12 orang, dan di kampung itu ada 12, sudah silakan Jumatan. Jadi ini furu ini dibangun di atas pendapat yang menyatakan bahwa Jumatan harus 40 orang. Wa yarum ala man lazimatu asafaru fa'il daripada yahrumu. Yarum ala man lazimatul jum'ah apa asafaru badaz zawal ila an tumkina wal jum'ah fi tariqihi aw yatadarrara bi takhallubihi 'anil ruqati. Orang yang berkewajiban sholat Jumat haram mengadakan safar apabila sudah masuk waktu Jumat, yaitu pada zawal. Jadi ini umpamanya masuk waktu zuhur jam setengah 12. Walaupun Jumatan itu biasa jam 12, ini kalau sudah masuk waktu zuhur di kampung tersebut, haram mengadakan perjalanan atas semua orang yang berkewajiban sholat Jumat. Kecuali kalau dia yakin punya praduga kuat, al-Jum'atu fitorikihi, dia bisa Jumatan di perjalanannya. Atau ya todoror, kecuali darurat. Ini rombongan, kalau dia tidak berangkat tertinggal, maka ini walaupun sudah masuk waktu, dia boleh meninggalkan Jumat karena doror. Itu apa? Tertinggal rombongan perjalanan. Terus bagaimana kalau safarnya sebelum zawal? Nah, ini ada khilafiyat. Wa qabla zawalika ba'dihi bil jadid in kana safaru mubahan wa in kana ta'atan jaza kuntu ala sa'an ta'an kal mubah wallahu a'lam. Jadi ini ada perbedaan di dalam tarjihnya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Bagaimana hukum safar sebelum zawal di pagi hari Jumat bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat? Menurut tarjihnya Imam Rafi'i, qabla zawal, ba'da zawal. Apabila safarnya safar mubah, yakni sama-sama haram. Adapun kalau safarnya safar taat, entah itu safar haji, umroh, dakwah, silaturahim, kan gitu kan, maka ini boleh. Boleh. Tetapi Imam Nawawi membantah al-asah safar taat sama dengan safar mubah di dalam tidak diperbolehkan safar menurut qaul jadid. Jadi seperti itu. Jadi orang yang berkewajiban Jumat menurut qaul jadid haram safar selepas subuh dan selepas fajar maksudnya, dan apa itu namanya sebelum zawal. Menurut qaul jadid, apabila dia tidak bisa mengadakan Jumat di perjalanannya,
atau kecuali darurat. Adapun kalau kodim, maka itu nggak apa-apa. Jadi kalau kodim nggak apa-apa. Karena apa? Karena ya kan ini belum waktunya. Dia safar pagi hari ini kan belum waktunya gitu loh. Jadi belum waktunya. Kenapa diharapkan safar? Wong ini sholat Jumat aja belum wajib. Sholat itu wajib kan kalau sudah masuk waktunya. Ini menurut kaul kedua. Adapun alasan pendapat yang pertama, karena kewajiban Jumat itu dikaitkan dengan yaum. Nah, yaum itu adalah yaumil Jumu'ati, dimulai daripada fajar. Maka disitulah orang-orang yang jauh rumahnya wajib berangkat Jumat selepas subuh. Kalau dikhawatirkan, kalau dia tidak berangkat awal, tidak maksudnya itu ketinggalan sholat Jumat, dikhawatirkan ketinggalan sholat Jumat. Jadi ini tahqiq saya ulangi dalam madhab, safar ba'da zawal itu haram bagi orang yang berkewajiban Jumat kecuali dia yakin bisa Jumatan di jalan atau betul-betul darurat, di antaranya ketinggalan rombongan. Adapun safar qabla zawal, maka menurut Imam Rafi'i, kalau safarnya mubah sama-sama haram. Kalau safarnya ta'at, entah itu wajib atau sunnah, maka hukumnya boleh. Nah, menurut Imam Nawawi, entah ta'at, entah mubah, qabla zawal sama dengan ba'da zawal. Wa mala jum'ata alaihi tusanun jam'atu bidurihim bil asahi wa yukhbunaha in khabi'a udruhum wa yandamu liman amkana zawal udri takhiru nurihi ila liyati minal jum'at wali-wali kalmarati wazabini takjiluha. Jadi orang-orang yang tidak berkewajiban Jumat lah Jumat alaihim, orang-orang yang tidak berkewajiban Jumat, maka ketika sholat zuhur disunahkan tetap berjamaah bil asr. Dan wa yukhuna in khabiya udruhum, kalau udurnya itu tidak diketahui orang, maka sholat zuhurnya adalah disembunyikan. Karena kalau terang-terang sholat zuhur, padahal di masjid ada Jumatan, ini akan menimbulkan kecurigaan di antaranya, di antara salah satu hikmahnya begitu. Jika tidak menimbulkan kecurigaan. Terus yundamu liman amkana zawanu udrihi. Nah, kemudian maksudnya orang yang ma'dzur dari mendatangi Jumat ada dua. Ada yang udurnya itu bisa hilang sewaktu-waktu, ada yang udurnya itu tetap. Nah, orang yang ada harapan udurnya itu hilang, maka yundamu liman amkana zawalu udrihi. Contohnya sakit, contohnya musafir, kan gitu kan. Orang yang dia ini tidak wajib Jumatan karena satu udur, kemudian udurnya itu tidak tetap. Dan dia ada harapan itu hilangnya udur, disunahkan takhiru duri ila ya'si minal Jumat. Dia mengakhirkan sholat zuhur sampai putus asa dari sholat Jumat. Jadi musafir kan gitu kan. Sebetulnya dia bawa mobil sendiri kan gitu kan. Dia bisa Jumatan. Lain kalau dia naik bis, naik kereta kan jelas nggak bisa. Itu jelas orang yang apa itu maksudnya itu ma'dzur dan tidak ada harapan udurnya itu hilang gitu karena ikut orang lain. Beda dengan orang yang pakai mobil pribadi, walaupun sebenarnya dia nggak wajib Jumat, tapi kan dia sewaktu-waktu bisa berhenti. Maka orang begitu dalam perjalanan, maka lihat kanan kiri, siapa tahu masih ketemu dengan masjid yang Jumatan. Nah, orang yang begini ini jangan sholat dulu. Diakhirkan, siapa tahu di jalan ketemu masjid. Sehingga kalau sudah betul-betul putus asa tidak menemukan masjid, karena ini jam 1 lah sudah nggak mungkin jam 1 ada Jumatan, umpamanya begitu, nah itu baru sholat zuhur. Lalu jadi orang yang udurnya itu tetap, maksudnya orang yang udurnya tetap dan tidak mungkin ada harapan hilangnya udurnya, contohnya wanita, orang lumpuh,
disunahkan sholat zuhur di awal waktu. Jadi banyak orang tuh salah paham ketika hari Jumat wanita-wanita itu sholatnya katanya diakhirkan. Jangan sholat zuhur kecuali orang-orang sudah pulang dari masjid. Itu keliru. Jadi itu adalah orang-orang yang musafir atau orang sakit, itu yang dibahas. Adapun wanita, orang lumpuh, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka tetap di hari Jumat itu disunahkan sholat zuhur di awal waktu. Oke, ini mengenai bab sholat Jumat. Dan kemudian nanti syarat-syaratnya akan dibahas satu persatu. Syarat terbentuknya sholat Jumat, syarat khutbah nanti kita bahas. Jadi sekarang masih ada setengah jam mungkin. Ada pertanyaan bebas. Oke, silakan. Pertanyaan bebas, pertanyaan kaitan dengan pelajaran yang kita bahas atau yang lain, semuanya boleh. Monggo. Ada nak? Assalamualaikum, Pak. Saya Salam. nak tanya, ada satu soalan daripada Ahbab. Dia kerja di atas kapal air itu, kurang lebih 4 bulan lah. Jadi ada dia bilang kemarin, ada kapten kapal yang menyuruh buat Jumaat, kemudian buat Zuhur di atas kapal air itu. Apakah tindakannya betul ataupun gimana, Pak? Gimana tadi? Buat Jumat, buat duhur maksudnya? Maknanya dia kadang-kadang kan duduk di kapal kan kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan. Iya. Dia kapal air itu, kemudian mereka buat Jumaat, setelah buat Jumaat, buat Zuhur. Ha. Jadi yang benar itu sebetulnya ini menurut yang saya pahami sementara dari kitab-kitab itu Jumatan itu syaratnya di perkampungan gitu, di tengah-tengah kampung. Nah, laut itu bukan kampung, makanya Jumatan di tengah kapal itu nggak sah. Menurut umat mazhab itu nggak sah. Tapi nakoda itu sudah bagus. Jadi mungkin dia yang pengen Jumatan dan sebagai bentuk kehati-hatian disuruh ulangi sholat duhur. Tapi justru itu sebetulnya memberatkan gitu. Jadi di kapal itu kalau hari Jumat nggak usah Jumatan, tetap sholat duhur tapi kasih bayan buat ceramah, buat nasihat. Jadi yang benar langsung sholat duhur, dikosor, jamaah juga boleh. Gitu kan. Jadi Jumatan di kapal itu setahu saya selama ini sementara yang kita pelajari itu belum ada satupun ulama yang membolehkan karena syaratnya Jumat itu di tengah perkampungan. Maka dari situlah baginda Nabi SAW ketika haji itu di Arafah dan di Arafah sampai sekarang itu tidak ada Jumat. Dan itu bukan kampung, walaupun ada masjid. Oke, apa lagi? Terus kadang-kadang ada perasaan itu, Pak. Ada orang macam takut apa itu berdosa dia bilang. Begitu takut. Macam mana kita untuk bagi kepada mereka kata-kata itu? Enggak, yang berdosa itu yang mana? Yang merasa berdosa itu yang mana? Orang yang mana itu? Ya, itu untuk apa? Untuk menghilangkan rasa tak sedap di hati itu, mana tidak buat Jumaat itu. Tak kan lama tidak buat Jumaat, 3 bulan, 4 bulan itu. Dia tuh ngaji, suruh ngaji, biar tahu bahwa dia tidak boleh Jumatan. Bukan sekedar tidak wajib, dia tidak boleh Jumatan, suruh ngaji. Orang was-was begitu karena dia tidak ngaji, karena jahil. Rasanya bagaimana saya nggak Jumatan? Dan Anda musafir kalau Jumatan nggak usah safar, nggak usah di kapal. Kamu di kampung, di kota, sana aja kan Jumatan. Jadi kalau selama di kapal itu bukan masalah nggak wajib, nggak boleh. Gitu. Jadi suruh ngaji biar nggak was-was.
Apa lagi? Jazakumullah khairan katsiran. Yang lain ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya mengenai wanita istihadah. Itu selepas dia salat Isya, kemudian lanjut dengan salat sunnah dia Isya, kemudian witir, salat tarawih dan witir, itu boleh dikerjakan langsung atau bagaimana Ustaz? Jadi wanita istihadah itu pada Syafi'i sekali toharoh, sekali ganti pembalut, sekali toharoh, boleh untuk satu salat fardu dan boleh untuk salat sunnah terserah dia tanpa batas. Jadi sekali ganti pembalut, sekali toharoh, untuk satu salat fardu dan terserah mau salat sunnah berapa kali. Ya. Alain. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Kiai. Mau tanya dhabat yang kata au yatadarrara bi takhallufi an rufqah itu. Ada enggak dhabatnya? Dhabat darar itu. Ini per orang tuh beda-beda. Jadi kan kita ini contohnya kita yang rombongan umroh. Nah ini bisnya sudah mau berangkat, kan gitu kan? Ini bisnya sudah mau berangkat, atau kita ini sudah beli tiket pesawat, kan gitu. Pesawatnya sudah mau berangkat, kan gitu kan. Jadi zaman dulu itu rufqah, di dalam rufqah itu artinya teman dalam perjalanan. Dan orang tuh dalam perjalanan kalau nggak ada teman, nggak ada rombongan itu beresiko gitu. Aduh. Makanya sekarang tuh ada safar jauh, ada safar pendek, ada safar itu yang istilahnya itu aman, ada safar yang mengkhawatirkan. Makanya dimaksud masyafah itu apa? Ya, masyafah itu kalau dia tidak bersama rombongan akan mengalami istilahnya itu ya masyafah dalam perjalanan itu akan repot banget gitu dalam perjalanan itu. Jadi mengalami hal-hal yang ya beresiko keamanan dirinya termasuk, atau karena orang tuh cobalah orang tuh namanya safar jauh kemudian gak ada teman, itu sudah gelisah dalam perjalanan itu nggak bisa dibayangkan. Maka di situ itu masafa itu bisa berbeda menurut jarak safar, rute safar bisa berbeda menurut siapa yang safar, kan gitu kan. Jadi sekira itu masyaqqah la tu'tamalu 'adatan, ya membolehkan dia untuk meninggalkan sholat Jumat. Ya, apa lagi? Ya, jazakumullah khairan katsiran. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, gimana? Izin bertanya Ustaz. Apa? Ya, siapa ini? Sabit Ustaz. Oh, Sabit, Bintan ya. Gimana? Ya, Ustaz. Masalah wakaf Ustaz, mau bertanya ini. Ya. Kan saya baca di Tasil itu rukunnya wakaf ada 4, itu ada wakif, mauquf alaih sama sirat Ustaz. Terus? Kemudian apakah yang jadi pertanyaan, secara otomatis orang itu memberikan satu barang ke masjid
tetapi tidak melafadzkan seperti saya wakafkan seperti itu sirotnya. Apakah secara otomatis itu bisa dihitung wakaf, Ustaz? Tidak. Makanya ada ketika membahas di pertengahan bab wakaf itu, membahas masalah huruf-huruf yang di pertengahan akhir, haram menjual barang wakaf kan gitu kan, yang diwakafkan untuk masjid. Selama barang itu masih bisa diambil manfaat. Maka dari kata-kata al-mauqufah di situ, makanya kalau barang itu barang mauqufah, jadi barang-barang yang bukan wakaf, barang yang dihibahkan untuk masjid, barang-barang yang dibeli dari uang kas masjid. Jadi barang-barang hibah, barang-barang bantuan, yang itu tidak ada senggot wakaf, atau barang-barang yang dibeli oleh takmir dari uang kas masjid dan tidak diwakafkan, kayak lampu, sound system, karpet, selama tidak ada senggot wakaf, namanya itu barang yang bukan wakaf gitu. Selama tidak ada senggot wakaf, maka ini tidak ada hukum wakaf. Sehingga nanti kalau memang tidak diperlukan, bisa di-upgrade, bisa dijual. Jadi bisa dijual. Jadi makanya tidak semua barang masjid itu wakaf. Nah, selama tidak ada sifat wakaf, maka ini bukan wakaf. Apa lagi? Iya, Ustaz. Jazakallah khair. Yang lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Menanyai hukum masalah dain hutang, Ustaz. Masalah orang yang berhutang kepada seseorang, kemudian seseorang itu pergi yang menghutangi tanpa ada tanda-tanda kepergian, kemudian tahu-tahu menghilang gitu saja, tidak punya alamat, tidak ngasih alamat, tidak ngasih nomor HP. Ini solusi bagi orang yang berhutang itu bagaimana, Ustaz? Jadi dicari dulu, kan biasanya kita ini kenal ini orang mana, kan sekarang tuh gampang loh. Kita ini mengiklankan orang, mungkin namanya, mungkin fotonya, kalau kita punya foto, ciri-cirinya. Nah, kemudian kita hilangkan di grup-grup WhatsApp, hilangkan di Instagram atau di Facebook, itu kan mudah. Jadi siapa yang mengenal orang ini, karena saya punya tanggungan kepada dia. Jadi hilangkan dulu, dicari gitu. Jadi di medsos itu dihilangkan, itu nanti akan dibaca oleh semua orang gitu. Nah, kalau kita sudah berusaha juga nggak ketemu orangnya, nggak ada ahli warisnya, maka ditunggu dulu, apalagi kalau uangnya itu banyak gitu loh. Jadi disimpan aja dulu, disimpan. Jangan sampai kita gegabah, khawatir apa? Khawatir kita langsung pakai fatwanya Syekh Ibnu Hajar, mamanya kan boleh itu. Kalau sudah putus asa, kita sedekahkan atas nama orangnya kan gitu kan. Disedekahkan ke masjid, mau disedekahkan ke masyarakat umum, di atas namakan itu orang tersebut, itu boleh-boleh aja. Biar jadi-jadian. Tapi khawatir ini berisiko nanti orangnya nggak ridho kalau pulang kan gitu kan. Kalau jumlahnya nggak banyak, 100.000, 200, mungkin orangnya tinggal menuntut. Kalau jutaan, gitu kan. Jadi kalau jumlahnya banyak, ditunggu aja, ditunggu gitu. Jadi kayak ceritanya itu loh, di Riyadhus Shalihin, Ashabul Ghar kan gitu, Ashabul Ghar. Itu kan di antara 3 orang yang di gua itu kan, satunya punya buruh kan gitu kan. Dia punya buruh, kerja, mengembala kambing, sedangkan ini opahnya sudah disiapkan, ini opahnya gitu loh. Opahnya sudah disiapkan, opahnya sudah ada. Tahu-tahu hilang ini, nggak jelas, nggak tahu hilang gitu ini buruhnya itu. Maka oleh pemilik kambing itu dipelihara,
Kambing itu dipelihara bersama dengan nyali, ditandai sampai beranak pinak jadi puluhan ekor kambing kan gitu kan. Nah ketika dia datang tanya, Tuhan mana upah saya? Nah, padahal memang upah sudah disisihkan. Tuhan mana upah saya? Jadi ketika upah sudah ditakyin, tinggal serah terima. Lah orangnya tidak ada, ya sudah dipelihara. Lah sekarang sudah jadi puluhan ekor kambing. Maka dikatakan, upah kami dulu, lihat di sana itu kambing kamu semua itu yang saya tandai itu. Tuhan, Tuhan, mau gak ngecek saya atau ngecek? Enggak, betul itu milik kamu sudah. Gitu, kan. Jadi akhirnya apa guru tadi? Yo enggak hitung-hitungan, kira-kira ini biaya berapa, operasional berapa, enggak. Udah di bawah gitu aja. Maka akhirnya ya Allah, kalau saya itu beramal di dalam menjaga amanat guru saya tadi, menjaga amanat daripada orang lain karena semata-mata karena cari ridhomu ya Allah, penggangkan ini batu yang menutupi gua langsung berpisah. Jadi ini contoh orang yang menjaga amanah tadi gitu. Walaupun itu harta milik gurunya karena sudah ditakyin, itu upah sudah disisihkan, orangnya tidak ada yang dipelihara. Dan itu sebenarnya perlu biaya. Tapi semua tabarruk karena Allah Ta'ala tidak minta ibadat, akhirnya menjadi sebab datanya pertolongan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Yang lain masih ada? Untuk perempuan Ustaz, kalau yang sholat Jumatnya gabung ke masjid seperti di Terangkil itu setelahnya sholat Jumat itu ngulangi sholat zuhur atau gimana Ustaz? Gimana kalau ini? Dari Basri datang terlambat kan? Maaf Ustaz. Waman sohat Jum'atuhu, waman sohat dulu sohat Jum'atuhu. Ya, jazakumullah. Waman sohat dulu sohat Jum'atuhu. Apa lagi? Cukup? Sabar lohan. Dari baca dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Badisihati amasyaratin wa iya surutun. Maksudnya, sholat Jumat ini sebagaimana sholat 5 waktu, maka punya syarat yang sama, yaitu taharah dari hadas, dari najis, taharah dari hadas kecil, hadas besar, kemudian nutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian meyakini masuknya waktu sholat. Jadi 5 syarat itu juga ada di sini. Terus ditambah syarat-syarat tambahan yang tidak disyaratkan di dalam umumnya sholat 5 waktu. Dua waktu duhri, harus di waktu duhur, walaupun Jumatan, walaupun Jumatun, maka tidak ada salat Jumat yang diqadha. Atau Jumatan gitu ya. Walaupun Jumatan, maksudnya sholat Jumat dan sholat duhur, kalau waktunya lewat, maka tidak boleh dikodok dengan sholat Jumat. Jadi kalau orang ketinggalan Jumat, waktunya habis, ya kodoknya duhur, tidak boleh kodok Jumat. Kalau do'a'ina sallau duhuron, kalau waktu gak cukup untuk mengerjakan sholat Jumat, maka mereka langsung sholat duhur. Walau kharaja wa hubiya wajabat duhur binaan. Kalau waktunya habis, sedangkan mereka sedangkan mereka di tengah-tengah sholat Jumat, wajib duhur, maka wajib sholat duhur binaan dengan meneruskan sholat Jumat. Jadi di tengah-tengah sholat Jumat terdapat 1 rakaat, waktunya habis, maka wajib menambah 3 rakaat menjadi sholat duhur. Itu yang dimaksud binaan, wajib duhur binaan dengan meneruskan sholat asar. Meneruskan sholat Jumat.
Wa biqaulin istinafan, memulai dari awal. Wal masbuqu bawarihi wa kila yutimu jum'atan. Maksudnya wal masbuqu kaghairihi wa kila yutimu jum'atan ini, maksudnya wa kila yutimu jum'atan ini kembali kepada wajiban duhru. Jadi ini harus paham banget gitu. Kembalinya kemana? Ini walau kharaja wawfiya wajiban duhru binaan. Jadi kalau ada orang sholat Jumat, satu kampung sholat Jumat, nah, baru dapat satu rakaat, ternyata waktu Jumat habis, maka wajib menambah 3 rakaat dengan meneruskan sholat Jumat. Wa biqaulin istinafan. Terus wakila yutimuha Jumatan. Satu pendapat yang lain diteruskan sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Wal masbuk kaghairihi, masbuk ini seperti yang lain. Maksudnya apa? Jadi orang yang ketinggalan satu rakaat, masbuk ini, masbuk sholat Jumat, kalau dia ketinggalan satu rakaat, kalau memang waktunya masih ada, ya nambah satu rakaat. Tapi kalau dia ketinggalan satu rakaat, ternyata waktunya habis, ya sudah menambah 3 rakaat, disempurnakan zuhur. Asalnya untuk pemakai khitatiat-niati autonil mujammi'in. Nah ini. Jadi Jumat harus didirikan, dikerjakan dalam batas kampung halaman auton, di dalam batas perkampungan. Nah, kampung halamannya orang-orang yang mengadakan Jumatan. Jadi bukan kampung halamannya, di batas perkampungan yang menjadi tempat domisili auton. Tidak harus, jangan diartikan waton itu diartikan tempat kelahiran di sini ya, bukan. Auton di sini tempat domisili. Di dalam batas perkampungan, auton tempat domisilinya, tempat tinggalnya orang-orang yang mengadakan Jumatan. Walau lazamanul khiyami as-sahra abadan pada Jumat. Di sini, makanya kalau orang-orang yang tinggal di perkemahan selalu tinggal di tengah padang pasir selamanya, maka selamanya mereka tidak wajib Jumatan. Kenapa? Karena tempat yang dia tempati, yang dia huni bukan perkampungan. Nah, sini berikutnya ini agak panjang ini, apa yang istilah ini. Jadi itu bisa. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita akhiri majelis. Assalamualaikum. Ya, tanya itu apa, kalau semuanya mukim tidak mustautin, dan banyak yang buat gitu. Kamu tadi terlambat, tak? Ya, Assalamualaikum Pak. Ya Pak. Untuk yang Jumatannya orang mukim semua, tidak ada yang mustautin. Iya, itu nggak boleh. Jadi harus 40 orang, jadi 40 atau 41, khotim 12 atau 4. Harus ada yang mustautin 12 atau 4. Ini kalau khotim bisa diamalkan menurut Syekh Ibnu Ujail. Dan kemudian kalaupun kayak bandara, penjara, sekolahan, sudah itu kalau dhaif masih ada yang boleh. Yang penting dijadikan di perkampungan. Oh, Jazakumullah khairan. sebenarnya